adalah kesempatan hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Selamat pagi kepada kita sekalian. Kita bersyukur sekali kita mendapat kesempatan pada pagi hari ini dipersekutukan melalui saat teduh Jemaat Ebenezer Bekasi edisi Selasa 28 Juli 2020. Sebelum kita melakukan berbagai tugas tanggung jawab kita yang Tuhan percayakan kepada kita untuk kita jalankan pada hari ini, marilah sejenak saya mengajak Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang kekasih, kita merenungkan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan yang terus kita renungkan senantiasa memberi kita hikmat dan kebijaksanaan bagaimana kita menjalani kehidupan ini, sehingga semua perjalanan kehidupan kita berkenan bagi kemuliaan Tuhan. Sebelum kita membuka, membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Bapa di sorga, Allah yang Maha Kasih, kami sungguh bersyukur kepadamu. Kami diberikan kesempatan pada pagi hari ini untuk menikmati hidup pemberian-Mu. Kami mempersiapkan diri kami, mengangkat tugas tanggung jawab kami. Kiranya Engkau senantiasa menuntun dan memelihara kami. Karena itu ya Bapa, kami rindu untuk senantiasa mendengarkan firman-Mu. Kiranya oleh firman-Mu kami diberikan hikmat untuk menjalani kehidupan sebaik-baiknya untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Ampuni salah dan dosa kami Tuhan, layakkanlah kami untuk membuka, membaca dan merenungkan firman-Mu pada pagi ini. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, firman Tuhan yang saya persiapkan pada pagi hari ini untuk kita baca dan kita renungkan, saya persiapkan dari kitab Pengkhotbah pasal 9 ayat 1 sampai pada ayat yang ke-12. Pengkhotbah pasal 9 ayat 1 sampai 12. Nasib semua orang sama. Sesungguhnya semua ini telah kuperhatikan. Semua ini telah kuperiksa. Yakni bahwa orang-orang benar dan orang-orang yang berhikmat dan perbuatan-perbuatan mereka, baik kasih maupun kebencian, ada di tangan Allah. Manusia tidak mengetahui apapun yang dihadapinya. Segala sesuatu sama bagi sekalian. Nasib orang sama. Baik orang yang benar maupun orang yang fasik. Orang yang baik maupun orang jahat. Orang yang tahir maupun orang yang najis. Orang yang mempersembahkan korban maupun yang tidak mempersembahkan korban. Sebagaimana orang yang baik, begitu pula orang yang berdosa. Sebagaimana orang yang bersumpah, begitu pula orang yang takut untuk bersumpah. Inilah yang celaka dalam segala sesuatu yang terjadi di bawah matahari. Nasib semua orang sama. Hati anak-anak manusia pun penuh dengan kejahatan, dan kebebalan ada dalam hati mereka seumur hidup.
dan kemudian mereka menuju alam orang mati. Tetapi siapa yang termasuk orang hidup mempunyai harapan. Karena anjing yang hidup lebih baik daripada singa yang mati. Karena orang-orang yang hidup tahu bahwa mereka akan mati. Tetapi orang-orang yang mati tak tahu apa-apa. Tak ada upah lagi bagi mereka. Bahkan kenangan kepada mereka sudah lenyap. Baik kasih mereka maupun kebencian dan kecemburuan mereka sudah lama hilang. Dan untuk selama-lamanya tak ada lagi bahagian mereka dalam segala sesuatu yang terjadi di bawah matahari. Mari, makanlah rotimu dengan sukaria, dan minumlah anggurmu dengan hati yang senang. Karena Allah sudah lama berkenan akan perbuatanmu. Biarlah selalu putih pakaianmu dan jangan tidak ada minyak di atas kepalamu. Nikmatilah hidup dengan istri yang kau kasihi seumur hidupmu yang sia-sia, yang dikaruniakan Tuhan kepadamu di bawah matahari. Karena itulah bahagianmu dalam hidup dan dalam usaha yang engkau lakukan dengan jerih payah di bawah matahari. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga, karena tak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan, dan hikmat dalam dunia orang mati. Kemana engkau akan pergi? Lagi, aku melihat di bawah matahari bahwa kemenangan perlombaan bukan untuk yang cepat, dan keunggulan perjuangan bukan untuk yang kuat, juga roti bukan untuk yang berhikmat, kekayaan bukan untuk yang cerdas, dan karunia bukan untuk yang cerdik cendekia, karena waktu dan nasib dialami mereka semua, karena manusia tidak mengetahui waktunya. Seperti ikan yang tertangkap dalam jala yang mencelakakan, dan seperti burung yang tertangkap dalam jerat, begitulah anak-anak manusia terjerat pada waktu yang malam, kalau hal itu menimpa mereka secara tiba-tiba. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengarkan dan melakukan firman ini. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan yang telah kita baca ini akan kita renungkan dalam tema menikmati kehidupan. Menikmati kehidupan. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih, kata orang bijak, semakin tinggi kesadaran kita bahwa kita akan mati, maka semakin besar pula lah keinginan kita untuk berbuat baik. Semakin tinggi kesadaran kita bahwa kita akan mati, maka semakin besar pula lah keinginan kita untuk berbuat baik. Maksudnya adalah supaya ketika kita mati, bukanlah kesan yang buruk yang kita tinggalkan, melainkan kesan yang baik yang akan selalu dikenang oleh orang lain. Namun kita melihat pada kenyataannya, ada orang yang justru memahami sebaliknya. Karena semakin sadar bahwa pada akhirnya kita akan mati, maka berbuatlah sesuka hatimu, baik atau buruk lakukan saja, yang penting happy. Toh pada akhirnya kita akan mati kok. Itu pemikiran beberapa orang. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, pengkhotbah menarik sebuah kesimpulan bahwa nasib semua orang sama. Tanpa membedakan suatu keadaan manapun, semua orang akan mati. Orang benar, orang fasik, orang baik, orang jahat, pada akhirnya akan mengalami yang namanya kematian. Kenapa? Karena semuanya ada di tangan Allah. Manusia tidak mengetahui apapun yang dihadapinya. Maka jika demikian, manusia mestinya menikmati hidup ini dalam penyerahan sepenuhnya kepada Allah.
Inilah hikmat yang benar untuk menjalani kehidupan yang penuh kesia-siaan di bawah matahari ini. Karena kita tidak tahu apapun tentang jalan-jalan hidup kita, maka sepatutnya lah kita hidup dalam keberserahan sepenuhnya kepada Allah. Saudara-saudara, pengkhotbah menggambarkan bahwa tidak ada lagi hal yang berguna ketika kita sudah mati. Karena kita tidak dapat lagi berbuat apa-apa. Tidak ada upah lagi bagi mereka yang sudah mati. Kenangan mereka pun lenyap. Pengkhotbah di sini mau berbicara soal produktivitas kehidupan. Selama dalam masa produktif untuk menjalani kehidupan ini, jalanilah dan nikmatilah hidup ini. Tentu yang dimaksudkan oleh pengkhotbah adalah menikmatinya sesuai kehendak Tuhan yang dalam tangannya kita ada. Marilah kita perhatikan ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8. Mari, makanlah rotimu dengan sukaria, dan minumlah anggurmu dengan hati yang senang, karena Allah sudah lama berkenan akan perbuatanmu. Biarlah selalu putih pakaianmu, dan jangan tidak ada minyak di atas kepalamu. Saudara-saudara, hal ini ingin mengajak kita untuk menikmati hidup dengan makan dan minum yang diberikan oleh Tuhan, dengan tetap menjaga kesucian hidup di hadapannya. Yang disampaikan oleh pengkhotbah dengan bahasa kiasan, biarlah selalu putih pakaianmu. Kita mungkin pernah merasakan makanan terasa hambar, karena sambil kita makan, menikmati apa yang ada yang Tuhan berikan kepada kita, pikiran kita melayang-layang entah kemana, sehingga kita tidak menikmati apa yang sudah ada, dan kita menyusahkan diri kita sendiri dengan apa yang belum tentu ada. Sampai kita mati, kita belum sempat menikmati hidup ini, karena kita memasang sebuah target. Nantilah aku akan menikmati kehidupan ini setelah mencapai target ini dan target itu. Tanpa kita sadari, kematian akan segera menjemput kita. Kematian akan segera kita alami secara tiba-tiba, dan kita akan kehilangan kesempatan untuk mengisi kehidupan ini dengan baik. Untuk mengisi kehidupan ini dengan hal-hal yang berguna. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, kematian adalah sebuah kenyataan hidup yang tidak mungkin kita hindari. Kita dapat menghindari memikirkan kematian, tetapi kita tidak dapat menghindari kematian itu sendiri. Maka jalan satu-satunya untuk menyiapkan diri kita bagi kematian adalah bagaimana kita menerima anugerah hidup yang kekal dari Tuhan melalui iman kepada Yesus Kristus, dan terus menghidupi kehendaknya sampai Dia memanggil kita daripada hidup di dunia ini. Kenyataan tentang kematian tidak perlu merampas kita dari kenikmatan hidup di dunia ini. Tuhan ingin kita menikmati pemberiannya dengan makan dan minum, dengan hidup bersama keluarga, dan dengan pekerjaan yang dimungkinkannya untuk kita lakoni. Hidup memang sulit untuk kita tebak, tetapi bukan berarti hidup itu irasional. Biarlah Tuhan memberi kita hikmat untuk menggunakan hari-hari kita supaya bermanfaat bagi kemuliaan-Nya. Kesadaran akan adanya kematian harusnya menyemangati kita untuk semakin giat menikmati hidup dalam kehendak Tuhan, bukan menakutkan kita sehingga bertindak masa bodoh dan bahkan melakukan berbagai hal di luar kehendak Allah. Jalanilah hidup sebaik-baiknya bagi kemuliaan Tuhan. Amin. Saudara-saudara, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, terima kasih pada pagi hari ini kami dimungkinkan untuk mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Kuasa Roh Kudus-Mu kiranya menuntun kami untuk memahami firman-Mu ini,
dan terlebih memampukan kami untuk menjalankannya di dalam kehidupan kami, agar supaya perjalanan hidup kami senantiasa berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, kami kembali diberikan hari baru. Tuntunlah kami, peliharakanlah kami menjalani hari ini, biarlah kami dapat menjalaninya dengan sebaik-baiknya, bersama dengan segenap keluarga kami, bersama dengan segenap orang-orang yang kami cintai, bersama dengan seluruh umat-Mu di muka bumi ini. Tuntunlah kiranya kami senantiasa pada jalan-jalan yang Engkau kehendaki, dalam berbagi tugas tanggung jawab yang akan kami lakukan pada hari ini. Kami secara khusus berdoa ya Tuhan, untuk hamba-Mu Bapak Pendeta DS Dariman, yang pada saat ini sementara dirawat di rumah sakit, dan besok akan rencana menjalani operasi. Tuhan, kasih-Mu memeliharakan hamba-Mu, biarlah semua proses yang akan dilaluinya boleh berlangsung dengan baik dan menjadi alat di tangan Tuhan untuk menjadi saluran kesembuhan bagi hamba-Mu Bapak Pendeta DS Dariman, bersama dengan seluruh anggota jemaat-Mu yang juga sedang bergumul dengan sakit penyakit. Tuhan kasihi dan cintailah mereka, biarlah mereka pun juga dapat sembuh dari sakit penyakit yang mereka alami. Pun dengan berbagai-bagai pergumulan hidup yang kami hadapi, Tuhan tolonglah kami, Tuhan mampukanlah kami untuk bisa terlepas dari berbagai-bagai pergumulan hidup di tengah-tengah dunia yang sangat kompleks dengan masalah yang kami hadapi dari hari ke hari. Penuhilah kami Tuhan dengan damai sejahtera-Mu, biarlah kami bersama-sama menjalani kehidupan ini dalam sukacita iman memuliakan nama-Mu. Ampuni salah dan dosa kami Tuhan, sempurnakan kami yang berdoa kepada-Mu. Di dalam kasih Kristus Tuhan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, selamat menjalankan tugas tanggung jawab kita pada kesempatan hari ini. Terima kasih telah membangun kebersamaan, terus bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan memampukan kita menjalani kehidupan ini sebaik-baiknya bagi kemuliaan Tuhan. Selamat beraktivitas Bapak Ibu saudara-saudaraku. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.